Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Go Privat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Pada video sebelumnya kita juga telah mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan. Tetapi pada saat ini kita ada tambahannya, yaitu mengenai pecahan. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasanya saya menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk mensubscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mempelajari materi mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Oke, kita lanjut saja kepada materinya, dan saya sarankan jangan men-skip agar bisa memahami dengan baik. Oke. Penjumlahan yaitu penjumlahan dan pengurangan di sini bentuknya seperti ini. Yang pertama ini penyebutnya sama ya. Kalau penyebutnya sama, maka bisa disatukan bentuknya seperti ini penyebutnya. Kemudian tinggal kita tambah atau kita kurangi aja yang di pembilangnya. Jadi yang di atas ini pembilang, di bawah penyebut namanya. Kemudian ada bentuk yang kedua, yaitu kita lihat penyebutnya berbeda. Caranya gimana? Penyebutnya kita kali, makanya menghasilkan BD. Kemudian di sini A dikali KD ya. A kali D, maka jadinya di sini seharusnya A, bukan A saja, AD. Kemudian B dikali ke C. Oke, B kali C, makanya di sini BC, bukan C saja, BC kayak gitu. Jadi kita kali silang kayak gini. Ini hasil BC-nya di sini, kemudian ada lagi AD-nya di sini. Setelah kita kalikan seperti ini, baru kita tambahkan atau kita kurangi. Ingat, yang perlu ditambahkan itu yang sejenis. Oke, kita lanjut. Ada bentuk yang pertama, yaitu penjumlahan bentuk aljabar dengan penyebut yang sama. Oke, rumusnya tadi yaitu tinggal langsung saja dijumlahkan. Ini bentuk umumnya. Oke, kemudian contoh, biar nggak bingung ini bentuk umum ini caranya gimana sih, gitu kan? Nah, karena masih dalam bentuk A per B tambah B, C per B, jadi biar lebih paham kita lihat contohnya. Contohnya di sini yang pertama 3 per X kurang 2 tambah dengan 5 per X kurang 2. Kita lihat di sini. Ini kan penyebutnya udah sama nih. Berapa penyebutnya? X kurang 2. Jadi kalau udah sama, maka kalau dia tambah atau dia kurang, langsung saja tambah atau kurangnya. Maka di sini langsung saja 3 ditambah 5. Jadi 3 tambah 5 kan 8. Penyebutnya tetap aja X per 2. Nggak ditambahkan penyebutnya kalau udah sama. Oke, di sini makanya kalau penyebutnya udah sama, langsung saja kita tambah 3 tambah 5 sama dengan 8 per penyebutnya ditulis 1 aja. X kurang 2 kayak gitu. Mudah bukan? Jadi silahkan teman-teman pahami. Kalau misalnya ada yang bertanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut. Soal yang selanjutnya, 3x tambah 5 per x kurang 1, kemudian dikurangi 4x kurang 2 per x kurang 1. Di sini penyebutnya udah sama juga, x kurang 1. Jadi tidak perlu lagi kita nyamakan penyebut, ya, atau kita kalikan, kita cari KPK-nya, nggak perlu lagi. Langsung saja kita kurangi. Jadi bentuknya di sini 3x tambah 5 dikurang ya. Kalau kurang di depannya, maka bentuk setelah kurang itu harus di dalam kurung. Harus di dalam kurung, karena kurang ini akan kita kalikan ke semuanya. Kurang dikali 4x, kemudian kurang dikali ke min 2 kayak gitu. Makanya di sini jadinya 3x, tetap 3x di sini. Oke. Di sini tetap 3x, kemudian kita kelompokkan yang suku selanjutnya, ada nggak yang punya x? Ternyata ada, kita kelompokkan dulu. Kurang bertemu negatif bertemu positif, jadinya kurang 4x di sini. Oke, udah dikelompokkan. Apalagi? Yaitu ada 5, tambah 5, makanya di sini ada tambah 5. Di sini kurang 2, tetapi di depan kurungnya ada tanda kurang juga, berarti negatif bertemu negatif nih. Jadinya positif, makanya di sini 5 tambah 2. Sehingga tinggal kita selesaikan aja pada penjumlahan aljabar kemarin. Jadi kalau kita jumlahkan itu yang sejenis, berarti 3 dikurangi dengan 4. Oke, 3 kurangi 4 itu sama dengan min 1. Makanya di sini hasilnya min 1, satunya nggak perlu tulis, yang minnya ditulis, min X, dan 5 ditambah 2 sama dengan 7 per, ya penyebutnya tetap aja X kurang 1.
Mudah dan simple kalau kita kerjakan. Kalau misalnya bingung, tulis saja di komentar. Jangan segan-segan, tanyakan saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut di sini. Ada lagi bentuknya. Sini. Ini penyebutnya udah sama juga ya. Nah, udah sama X kurang 9. Di sini ditambah, maka pembilangnya langsung saja ditambah. Kalau ditambah, tidak perlu kita bikin kurung setelahnya, karena tandanya tidak akan berubah. Makanya di sini langsung saja 3X ditambah dengan 5, ditambah dengan X, kemudian tambah dengan 7. Jadi, yang sejenis apa sejenis? Yaitu 3X dengan X kita tambahkan nantinya, sesuaikan dengan operasinya di sini. Kemudian 5 ditambah dengan 7. Oke, karena kenapa tambah? Karena di sini tambah juga kayak gitu. Oke, yang kita jumlahkan. Di sini kita dapatkan 3X ditambah X yaitu 4X, kemudian 5 ditambah 7 yaitu 12. Sampai di sini udah selesai sebenarnya, udah selesai, tetapi boleh juga kita menyederhanakannya karena tadi kan kita pada video sebelumnya kita juga telah mempelajari mengenai memfaktorkan bentuk aljabar, sehingga ini bisa kita faktorkan yang di atas ini 4x tambah 2, yaitu kita cari kalau variabel kan nggak ada sama nih yang di atas, yang ada yaitu 4 dengan 12. 4 dengan 12 ini kita cari FPB-nya apa, sama-sama bisa dibagi apa, 4 dengan 12 yaitu sama-sama bisa dibagi 4. Jadi kita keluarkan 4. Ini kan S kuadrat, nah ini kan bisa dibentuk yaitu selisih kuadrat. Nah, 9 kan bisa jadi 3 kuadrat kayak gitu ya. Oke, maka bentuknya bisa kita rubah jadinya ya 4 dikeluarkan. Maka di sini 4 bagi 4 habis, tinggal X saja. Kemudian 12 bagi 4 tinggal 3. Kayak gitu. Kemudian 9 di sini berubah menjadi 3 kuadrat. Nah, kemarin ada juga sifat yang bentuk seperti ini, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka faktornya A kurang B kali dengan A tambah B. Sehingga kita faktor juga yang di bawah jadinya 4 kali X tambah 3 tetap, kemudian bentuk seperti ini jadi X kurang 3 dikali X tambah 3. Karena di sini udah ada yang sama ya, yang di atas ada yang sama dengan di bawah, maka boleh dicoret. X tambah 3 dicoret, di bawah juga X tambah 3 yang sama, habis dibagi. Dengan syarat dia operasi perkalian di sini, siap cukupnya di operasi perkalian. Maka sisanya adalah 4 per X kurang 3. Oke, selesai untuk yang penyebutnya sama, mudah, dan kalau ada yang bingung tanyakan saja di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita ada pecahan bentuk aljabar dengan penyebut berbeda. Tadi penyebut yang sama, sekarang penyebut berbeda. Kita lihat rumusnya tadi, penyebutnya harus dikali, kemudian kali silang di sini ya. Ini ada kesalahan sedikit, penyebutnya dikali. Kemudian A dikali ke D, di sini A kali ke D, makanya di sini ada AD nantinya. Kemudian B kali C, maka di sini ada BC, kayak gitu. Tanda tambah kurang. Setelah ini kita lanjut aja pada contoh soalnya biar lebih mengerti. Oke. Di sini dia penjumlahan penyebutnya berbeda. Gimana caranya? Yang pertama kita kalikan dulu penyebutnya. Kali penyebutnya X tambah 1 dikali X. Ingat pada perkalian bentuk aljabar. Silahkan buka kembali video sebelumnya kalau teman-teman belum mengerti mengenai perkalian bentuk aljabar. Kemudian setelah ini kita kalikan. Nah ya 3 dikalikan ke X. Oke. Kemudian yang di sini kita kalikan ke 4. Nah kayak gitu. Gimana bentuk hasilnya? Kita cek. Oke, di sini kita kalikan X tambah 3, 1 kali X. Kemudian saat X yang di bawah ini kita kalikan ke 3, X kali 3, makanya di sini hasilnya 3X. Kemudian 4 dikali ke X tambah 1, makanya di sini 4 dikali X tambah 1. Tanda kurung ini menunjukkan tanda perkalian juga ya. Oke, kita lanjut. 3X tetap 3X, kemudian yang perkalian kita selesaikan perkaliannya 4 kali X yaitu 4X, kemudian 4 kali 1 yaitu 4 per X, X kali X. Nah ya, kita kalikan ya. X kali X, oke, X kali X itu X kuadrat di sini. Kemudian 1 kali X ya, tetap aja 1X, 1 nggak perlu ditulis, tulis saja X.
Setelah seperti ini kita lihat apakah ada yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangi dengan syarat dia harus sejenis. Nah, ternyata ada 3x tambah 4x. Maka hasilnya adalah 7x tambah 4 per, ya penyebutnya tetap aja, x kuadrat tambah x. Selesai. Oke, kita lihat bentuk soal yang lainnya. Di sini ada 5 per a pangkat 4 kali b ditambah dengan 2 per a pangkat 3 b pangkat 2 kali c. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, maka kalau ada yang sama, maka bisa kita, ini kan punya a, perkalian kayak ini punya a juga, berarti gunakan pangkat tertinggi. Berarti a pangkat 4 aja kita gunakan nanti. Di sini punya b, di sini punya b juga, berarti kita gunakan pangkat tertinggi. Kalau bentuk seperti ini ya, gunakan pangkat tertinggi. Oke, makanya di sini jadinya penyebutnya adalah, oke, A berarti A pangkat tertinggi, A pangkat 4. Kemudian B, di sini punya B juga, berarti B pangkat tertinggi, B pangkat 2. Di sini nggak punya C, di sini punya C, maka C-nya juga ngikut sebagai penyebutnya. Setelah seperti ini, tinggal operasi biasa. Ini nggak bisa kita kali silang, karena kita penyebutnya bukan kita kali silang. Ya, penyebutnya bukan kali silang, maka ini nggak bisa kita kali silang. Caranya gimana? Yaitu penyebutnya kita bagikan dulu ke sini, berarti A pangkat 4 dibagi ke sini, maka A pangkat 4-nya habis. Kemudian B-nya tinggal bagi B, maka B saja, B pangkat 1. Kemudian di sini C nggak ada di C, berarti C tetap. Berarti sisanya adalah B, B dan C. Makanya B dan C ini dikali ke 5. Hasilnya 5 kali BC, kayak gitu. Kemudian kita bagi lagi ke yang ini. Oke. Kita bagikan lagi di sini ke sini. Oke. A pangkat 4. Ya, A ada di sini, maka A bagi A jadinya tinggal A ya. A pangkat 4 dibagi A pangkat 3, maka 4 dibagi 3. 4 dikurang 1. Maka kalau 4 dikurang 1 itu 4 kurang 3 ya. Maka tinggal 1 nggak perlu ditulis pangkatnya. Kemudian B pangkat 2 dibagi B pangkat 2 habis. Kemudian C juga habis, maka tinggal saja A-nya dikali ke 2. A kali 2 ya 2A. Maka hasilnya adalah 5 kali BC, 5BC tambah 2 kali A, 2A per A pangkat 4 B kuadrat C. Kayak itu, selesai. Oke, kalau misalnya ada yang bingung, saya kembali mengingatkan untuk ditanya di kolom komentar. Oke, di sini ada lagi bentuk seperti ini, yaitu 2P per P kurang 1 kurang P pangkat tambah 3 per P kuadrat kurang 1. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat di sini penyebutnya berbeda ya. Jadi jangan langsung dikali. Kalau yang pertama tadi kita langsung kali, kalau yang berdua kita lihat mana pangkat yang tertinggi, itu yang kita gunakan. Yang di sini ternyata kalau P kuadrat dikurang 1 ini kan bisa difaktorkan. Kalau difaktorkan mengandungkan P kurang 1. Makanya kita cek di sini. Oke. Kita faktorkan di sini 2P per P kurang 1 dikurang dengan P tambah 3 per ini kan sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Kenapa? 1 ini kan sama dengan 1 kuadrat. Jadi P kuadrat dikurang 1 kuadrat bisa difaktorkan menjadi P kurang 1 kemudian P tambah 1. Nah, ingat, penyebut ini mengandung P kurang 1, berarti yang kita gunakan cukup aja yang sini aja P kurang 1 kali P tambah 1. Ini saja penyebutnya. Setelah itu, seperti biasa, kita bagi P kurang 1 tambah P tambah 1 kali P tambah 1. Kita bagikan dengan P kurang 1, maka P kurang 1-nya habis. Sisanya adalah P tambah 1. Oke. Udah, ini tinggal kita kalikan P tambah 1 ke 2P. Makanya di sini 2P dikali P tambah 1. Kemudian P kurang 1 kali P tambah 1 dibagi ke sini. Ya, habis. 1, ya maka P tambah 3 tetap, karena di sini kurang makanya bikin kurung. Kemudian setelah itu tinggal kita kali aja 2P kali P, 2P kuadrat, kemudian 2P kali 1 yaitu 2P, kemudian min kali positif, di sini min, makanya buka kurung lagi, positif bertemu negatif, ya, makanya min atau kurang di sini. Setelah seperti ini kita bisa lihat apakah ada yang bisa dijumlahkan atau dikurangi yang sejenisnya, yaitu ada 2P kurang P, 2P kurang P, 2P dikurang P sama dengan berapa? 1P. Makanya di sini jadinya 2P kuadrat tetap, 2P kurang P, 1P, 1 tidak perlu ditulis,
kurang 3 kayak gitu. Kurang 3 sampai di sini sudah benar. Hanya saja kalau misalnya kalau persamaan kuadrat di sini biar bisa lebih sederhana boleh kita faktorkan juga. Kita faktorkan di sini, cara memfaktorkannya itu boleh dilihat pada video sebelumnya, nanti akan dikasih link pada kolom deskripsi, jadi silahkan klik saja di kolom deskripsi cara memfaktorkannya. Jadi faktor dari 2p kuadrat tambah p kurang 3 itu adalah 2p tambah 3 kali dengan p kurang 1, karena di sini ada yang sama yaitu p kurang 1, kita coret aja. Oke, coret, maka hasilnya adalah 2p tambah 3 per p tambah 1. Ini hasilnya. P tambah 3 per P tambah 1. Oke, selesai. Jadi kalau ada yang mau tanyakan, bingung cara memfaktorkan, jadi boleh dilihat pada kolom deskripsi, ada linknya di sana. Jadi diklik aja linknya kan, atau boleh ditanya di kolom komentar. Oke, next. Oke, saatnya kita latihan mengasah kemampuan kita dalam menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar yang bentuknya pecahan. Jadi silakan teman-teman coba mengerjakannya. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman udah bisa menjawabkannya, silahkan dijawab dan ditulis jawabannya, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat pada video kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.